Shalom Jemaat Marsaran yang saya kasih. Mari persiapan diri beribadah online sebentar lagi. Sepanjang bulan ini kita terus belajar untuk semakin dimurnikan melalui pembaruan pikiran kita. Saat membuka hati sungguh-sungguh untuk menyambut hadirat-Nya di dalam ibadah ini, Tuhan Yesus akan menjamah setiap kehidupan Anda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of, 'cause you are here as we sing. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. You calling us out, oh, that we'd be present to lead in love. Yeah, have your way this season, Lord. May we always call on you. Shalom. Kita mau pujikan untuk Tuhan kita Allah yang dahsyat. Setiap ucapan syukur kita bagi Dia. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari berikan sorak-sorai untuk Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini ku kan memuji, memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hidup yang Kau beri, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Berikan tepuk yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya.
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu yang kami percaya dalam kehidupan kami. Setiap perkara, setiap tantangan, setiap proses yang Kau izinkan kami hadapi selalu mendatangkan kebaikan buat setiap kami yang percaya dan mengasihi Engkau. Itu yang selalu kami rindukan, pengharapan yang kuat yang tinggal dalam hidup kami. Haleluya. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku
ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktumu Tuhan pasti yang terbaik Tuhan. Ini iman kami, pengharapan kami kepadamu. Yang kami pandang hanya Engkau Tuhan. Percaya kepadamu Yesus Tuhan. Kia lamara nama antara nama ya nama syandara lamara ya nama so. Kebaikanmu melebihi hidup kami, kasih setiamu lebih dari hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami tahu waktumu indah Tuhan bagi setiap kami. Bila setiap masalah datang dan pergi, kami percaya satu hal, bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Kami akan terbang tinggi bersama Engkau. Engkau dahsyat Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil baginya. Katakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil baginya. Hanya kepadamu kami berlari Tuhan, hanya kepadanya ku kan berlari. Di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadirat-Nya
ada kekuatan yang baru. Oh, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil baginya. Ku kan terbang tinggi, oh, bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil baginya. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Oh, ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil baginya, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil baginya. Kami sudah melewati situasi yang tidak mengenakan dalam kehidupan kami, tapi sampai hari ini kami masih melihat janji dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur buat setiap kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya tangan-Mu terus menjaga kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami minta ya Tuhan, kami tahu dan kami percaya masa dan momentum ilahi itu sudah datang buat kehidupan kami, buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sudah memulihkan bangsa dan negara kami. Tuhan memakai setiap keadaan ini untuk membuat setiap pribadi berbalik kepada Tuhan. Biar nama-Mu yang dimuliakan, biar nama-Mu yang ditinggikan atas bangsa dan negara ini. Kami berdoa juga untuk setiap umat-Mu di negara ini, di bangsa ini, bahkan di seluruh dunia. Engkau menyertai setiap umat-Mu Tuhan. Engkau membuat perbedaan atas setiap umat-Mu. Engkau memberkati setiap usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil. Biar dunia melihat tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami punya Tuhan yang baik, kami punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Amin, 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 haleluya. Shalom saudara semuanya. Welcome to the church at home. Dimanapun saudara berada, tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Saya percaya dimanapun saudara berada, di rumah saudara, Tuhan ada di sana juga. Selamat mengikuti ibadah ini, selamat beribadah di dalam rumah saudara. Saudara, pertumbuhan rohani terjadi oleh karena anugerah Tuhan. Namun kita juga perlu dimuridkan dalam sebuah kelompok kecil. Dan di gereja Mawar Sharon, kami menyebut kelompok kecil ini dengan sebutan Connect Group atau CG. Tujuan diadakannya CG adalah agar saudara mengalami perubahan hidup.
sehingga kita bisa berbuah dan bersaksi untuk Kristus. Selama belum dapat dilakukan pertemuan secara fisik, untuk sementara waktu Connect Group dilakukan secara online. Anda dapat menghubungi para leader CG Anda sesuai wilayah penggembalaan masing-masing mengenai bagaimana pelaksanaan Connect Group Anda. Dan bagi saudara yang ingin tergabung di Connect Group, Anda dapat menemukan informasinya di Warta Vessel yang dapat di-download versi PDF-nya, maupun saudara bisa chat di WA Center kami di nomor 085 60 60 90 200, atau saudara bisa scan barcode yang tertera berikut ini. Saudara, memberi persembahan adalah salah satu bentuk ibadah kita. Untuk itu kami rindu memfasilitasi Anda agar tetap dapat memberikan persembahan bagi Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan mingguan, diakonia, dan perpuluhan Anda ke nomor rekening BCA Veteran 010 049 7000. Anda juga dapat mengambil bagian dalam pembangunan gedung gereja dengan cara transfer ke nomor rekening BCA Veteran 010 898 4000. Selain itu, agar lebih praktis dan memudahkan, Anda dapat juga memberi persembahan menggunakan aplikasi yang ada di gadget saudara, seperti BCA Mobile, OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan sebagainya. Saudara bisa scan barcode QRIS yang ada di layar saudara. Saya memberi waktu saudara untuk scan barcode-nya. Mari kita persiapkan diri kita untuk memberi persembahan bagi Allah kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan kami boleh beribadah. Kami boleh datang di dalam hadirat-Mu dan menyembah-Mu, mengakui bahwa Engkau Allah kami. Dan sebentar kami mau memberi persembahan. Kami tahu persembahan yang kami berikan tidak mampu membalas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tetapi persembahan kami adalah bentuk bahwa kami ini mengasihi-Mu, dan pengakuan kami bahwa Allah satu-satunya Tuhan kami dan bukan uang yang jadi Tuhan kami. Kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan suka hati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku,
ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Kau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, untuk sepanjang hari ini kami boleh menikmati berkat-Mu yang begitu limpah atas setiap kehidupan kami. Saat ini hamba-Mu berdoa, Engkau yang menjamah setiap kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi, dimanapun mereka berada pada saat ini ketika melakukan ibadah church at home secara online. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biarlah kasih-Mu yang menyertai setiap kami semua. Kau yang memberikan kesehatan, menjauhkan kami semua dari segala bentuk sakit, penyakit, mara bahaya maupun kecelakaan. Dan kami belajar ya Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu yang tiada terbatas di dalam kehidupan kami. Ubahkan hati kami, ubahkan pemikiran kami, dan ubahkan setiap tingkah laku kami, agar kami menjadi pribadi yang semakin berkenan, menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau menyampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu ini. Berkaryalah di dalam kebenaran firman-Mu yang masuk di dalam setiap hati kami, dan hidup kami juga akan mengalami perubahan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita berkata amin. Terpujilah Tuhan. Shalom. Setiap jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, Anda bisa duduk dan kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sudah dari beberapa waktu yang lalu, setiap hari Minggu kita berjumpa di dalam ibadah church at home secara online. Kita tidak bisa berjumpa secara fisik, secara langsung, tetapi kita bersama terus mengalami kedekatan oleh karena ada kasih Kristus bersama-sama ada di tengah kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, bahkan kita dipisahkan dengan ruang, waktu, dan jarak, tetapi hadirat Tuhan tidak terbatas juga mengalir di dalam kehidupan Anda.
Dan saat ini, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan satu tema mengenai ibadah yang sejati. Hari-hari belakangan ini, katakanlah dari 3 bulan terakhir, kita harus memikirkan kembali, merenungkan apa yang menjadi makna dari ibadah yang sejati. Sehingga seolah-olah semuanya sudah berubah di masa 2-3 bulan terakhir ini. Ibadah juga harus diselenggarakan secara online. Kita tidak bisa berjumpa secara langsung, tatap muka, bersalaman, bersentuhan secara fisik. Lama-kelamaan kita juga menjadi terbatas untuk ketemu, tetapi kita juga menjadi terbiasa. Sekalipun selalu ada rasa kangen, kita mau berjumpa satu dengan yang lain. Tetapi oleh karena situasi yang sudah terjadi, kita mau tidak mau juga membiasakan diri. Dan kita harus memikirkan dan merenungkan ulang. Sebetulnya makna ibadah yang sejati itu seperti apa? Dan kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita akan menyelidiki dari satu kebenaran firman Tuhan ini agar setiap iman kita dikuatkan. Saya akan membacakan buat Anda dan Anda juga bisa membacanya di tempat Anda masing-masing. Demikianlah firman Tuhan, Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah yang menjadi tema kita hari ini tentang ibadah yang sejati. Ada beberapa orang yang mungkin masih merasa karena belum terbiasa, seolah-olah kalau tidak datang beribadah ke gereja, rasanya belum beribadah. Tetapi oleh karena adanya social distancing, kemudian adanya beberapa penutupan akses transportasi dimanapun Anda berada, sehingga kita semua terhalang dan tidak bisa bertemu secara langsung. Mau tidak mau, kita beribadah jarak jauh seperti ini, tanpa mengurangi esensi dari ibadah itu sendiri. Karena itu saya ingin menguatkan saudara sekalian, jangan sampai kita kehilangan esensi atau makna dari ibadah itu sendiri. Dari beberapa waktu yang lalu ketika kita beribadah seperti ini, sebetulnya benar-benar kita sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dan kita benar-benar mau memaknai atau memahami makna apa yang tersirat dari firman Tuhan ini mengenai ibadah yang sejati. Karena segala sesuatunya mau tidak mau berubah. Cara kita beribadah berubah. Tetapi apakah cara yang berubah itu kemudian meninggalkan esensi dari ibadah yang sejati di hadapan Tuhan? Ketika kita membahas firman Tuhan ini yang disebutkan bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Rasul Paulus mengatakan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ibadah itu adalah sebuah persembahan hidup kita, diri kita. Persembahkan tubuhmu. Rasul Paulus memperingatkan kita atau menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh. Dan Rasul Paulus juga tidak pernah mengatakan kepada jemaat di Roma, aku menasihatkan kamu agar engkau mempersembahkan rohmu. Tetapi tercatat di dalam Alkitab yang Anda miliki dan yang saya miliki, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, bukan mempersembahkan rohmu. Karena roh kita berasal dari nafas kehidupan yang Allah hembuskan, sehingga saya dan Anda kita semua bisa menikmati kehidupan pada saat ini. Tetapi Tuhan menghendaki agar saya dan Anda kita mempersembahkan tubuh kita. Kalau kita mempersembahkan roh kita, kita hanya mempersembahkan, ya karena itu memang sudah menjadi bagian atau milik Tuhan. Roh kita kekal adanya. Dan memang Tuhan sudah menebus kita. Roh saya dan Anda pasti suatu saat nanti bagi setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan bersama-sama bersatu dengan Kristus Yesus di dalam kehidupan yang kekal nanti. Tetapi pada saat seperti ini, saya dan Anda, kita semua masih hidup di dunia dan kita perlu tubuh. Dan selama kita hidup di dunia ini, kita perlu mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup. Kita
memberikan tubuh kita ini di dalam ibadah kita, dimanapun Anda beribadah pada saat ini, kepada Allah kita. Kita memberikan tubuh kita dalam kondisi hidup-hidup, dalam kondisi penuh kesadaran, dalam kondisi kerelaan hati kita untuk menerima tuntunan Roh Kudus, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mempersembahkan tubuh kita dalam kondisi yang hidup, bukan karena sebuah kondisi ketika kita dikendalikan bagaikan robot. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita di hadapan Tuhan, tentu saja ketika kita beribadah, kita menyembah Tuhan, katakanlah dengan sikap seperti mengangkat tangan kita. Bukankah kita bisa menaikkan tangan kita atau mengangkat tangan kita seperti ini? Kita lakukan dengan penuh kesadaran, karena kita hidup, bukan seperti robot. Ketika kita juga berdoa di hadapan Tuhan, kata-kata doa itu keluar dari dalam hati kita, keluar dari mulut kita. Ucapan yang benar-benar sebuah seruan dari batin kita yang terdalam. Bukan karena kita hanya sekedar membaca atau menghafalkan sesuatu. Apabila kita ini mempersembahkan tubuh kita, tetapi tidak dengan hidup yang sesungguhnya, bukan dengan kesadaran yang sesungguhnya, ibaratnya kita seperti robot. Kita mengangkat tangan dengan terpaksa, dengan begitu kaku, layaknya robot. Ketika kita berdoa, mungkin kita mengatakan, ya sepertinya berdoa itu, aku mengasihimu Tuhan Yesus. Seperti tidak ada suatu makna yang hidup di dalamnya. Tetapi ketika Rasul Paulus mengingatkan, jemaat Tuhan, aku menasihatkan engkau agar engkau mempersembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya mengingatkan setiap Anda sekalian, dimanapun Anda berada pada saat ini, sikap ibadah itu sangat penting. Dan mungkin sudah diajarkan dari beberapa minggu-minggu yang lalu, selalu diingatkan. Ketika Anda beribadah, sekalipun itu di rumah Anda, di kamar Anda, di ruangan tersendiri di mana Anda bisa beribadah di hadapan Tuhan. Persiapkan itu dengan yang terbaik. Anda bisa membersihkan diri Anda sebelum mengikuti ibadah. Anda mengenakan pakaian yang layak atau yang pantas. Anda menghindarkan segala sesuatu yang bisa mengganggu selama Anda ibadah. Anda berkonsentrasi penuh, sekalipun kita hanya dibatasi dengan layar monitor seperti ini ketika Anda beribadah bersama-sama. Kita mau melakukan yang terbaik ketika kita beribadah. Kita mempertahankan sikap kita dan hati kita benar-benar tertuju hanya kepada hadirat Tuhan. Itulah makna ibadah yang sejati. Kemudian Paulus juga mengingatkan demikian di ayat yang kedua. Esensi dari ibadah yang sejati itu adalah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ada apa dengan dunia? Kata dunia yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini maksudnya adalah semua nilai-nilai atau prinsip yang ada di dunia ini yang sudah merosot akibat sudah jatuh di dalam dosa, atau dengan kata lain inilah kondisi, prinsip atau nilai-nilai yang amoral, yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan dan semuanya didalangi oleh kondisi kejatuhan manusia di dalam dosa. Saya dan Anda sebagai umat yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita harus memiliki cara berpikir dan memiliki prinsip nilai kerajaan sorga. Karena itu jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Maksudnya adalah jangan mengikuti tindakan-tindakan yang tidak bermoral seperti yang terjadi di dunia ini pada umumnya. Saudara-saudara, saya percaya bahwa krisis seperti ini yang kita alami bersama seluruh dunia, pandemi COVID-19 pasti akan segera berlalu. Yang percaya katakan amin. Ya, kita mengamenkannya. Ketika wabah COVID-19 ini berlalu, pastinya kita akan kembali kepada aktivitas kita seperti sedia kala. Kita akan kembali kepada lingkungan di sekitar kita,
tetangga kita, rekan-rekan kita, klub sosial kita akan kembali ke pelayanan kita. Anda juga akan kembali kepada lingkungan atau komunitas, rekan-rekan gereja Anda, keluarga besar Anda, rekan bisnis Anda di luar kota, di luar negeri, dan dimanapun mereka berada yang saat ini kita mau tidak mau harus membatasi diri dan membatasi jarak dengan mereka. Suatu saat kita akan bisa berkumpul kembali dengan mereka, dan selama sekitar 3 bulan terakhir ini, ketika kita harus terbatas tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain, apa yang sedang Anda persiapkan? Apa yang sudah Anda pelajari? Siap-siap itu untuk kita berjumpa kembali dengan rekan-rekan kita yang lama, yang selama ini tidak bisa kita jumpai secara normal. Apakah kita sudah memegang dengan teguh prinsip dan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, atau jangan-jangan selama 3 bulan terakhir ini kita selalu mengisi pemikiran kita, mengisi hati kita dengan pikiran-pikiran dari dunia, dengan nilai-nilai yang tidak bermoral, dengan semua prinsip kehidupan yang bertentangan dengan firman Tuhan? Saudara-saudara, inilah yang Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Roma. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Hindari tindakan-tindakan yang amoral di dalam bisnis Anda, di dalam pekerjaan Anda, di dalam pengaturan keuangan Anda. Prinsip yang amoral itu seperti ketika Anda mulai tidak jujur, ketika Anda menggelapkan uang perusahaan Anda, itu adalah sebuah tindakan yang amoral. Ketika Anda, katakanlah di dalam rumah tangga Anda, sekalipun kita juga harus selalu diperingatkan oleh pemerintah, stay at home dari beberapa waktu yang lalu, tetap tinggal di rumah. Bukan berarti selama Anda di rumah, antara suami dan istri, Anda bisa tetap rukun dan baik-baik saja. Bahkan dari beberapa tempat, justru hal ini menjadi masalah. Karena biasanya antara suami istri ketika punya komunikasi yang kurang baik pada waktu itu, mereka merasa aman-aman saja ketika mereka tidak terlalu dekat hubungannya selama mereka di rumah. Karena banyak keluar satu dengan yang lain. Tetapi ketika ada arahan pemerintah, stay at home, mulailah konflik muncul, konflik terjadi. Seharusnya kita menyadari dan kita mengkoreksi diri selama harus selalu ada di rumah. Suami harusnya mengkoreksi diri apabila ada kesalahan, harusnya bertobat. Demikian juga dengan istri, harusnya selama harus stay at home, berjumpa dengan suami terus menerus. Mungkin ada perasaan tidak tahan, ada perasaan emosi yang meluap-luap, tetapi kita harus belajar. Inilah waktunya, harusnya kita gunakan selama stay at home, pemulihan rumah tangga terjadi. Tetapi apabila kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan prinsip-prinsip dunia yang amoral, saudara-saudara, ketidaksetiaan di dalam rumah tangga juga bisa terjadi sebetulnya selama masa-masa belakangan ini. Bagaimana dengan Anda? Oh, saya benar-benar rindu agar kehidupan pernikahan Anda seharusnya selama stay at home itu ditetapkan. Harusnya rumah tangga Anda semakin dipulihkan. Hubungan antara suami istri semakin dikuatkan, semakin harmonis di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, lakukanlah ibadah yang sejati itu bukan hanya sekedar Anda mengikuti tata cara ibadahnya. Bukan hanya sekedar mengikuti liturgi ibadahnya. Bukan hanya sekedar menonton atau mengikuti ibadah secara online seperti ini. Tetapi bagaimana Anda melaksanakan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dimulai lakukanlah prinsip kebenaran firman Tuhan yang bertentangan dengan prinsip amoral itu. Lakukan itu dimulai dengan diri Anda sendiri. Terapkan itu menjadi disiplin pribadi ketika Anda bersaat teduh, ketika Anda berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Terapkan itu juga di dalam rumah tangga Anda, hubungan antara suami dan istri. Terapkanlah kasih Kristus ketika Anda sebagai orang tua memiliki anak-anak. Terapkanlah kebenaran prinsip firman Tuhan ini kepada anak-anak Anda, di tengah-tengah keluarga Anda. Dan demikian juga di dalam pekerjaan Anda. Terapkanlah kebenaran firman Tuhan ini
kepada partner bisnis Anda, kepada para pelanggan Anda, kepada orang-orang yang bekerja kepada Anda, atau kepada siapa Anda bekerja pada saat ini. Terapkanlah prinsip kebenaran firman Tuhan ini. Dan semua itu bisa dilakukan apabila kita sudah mengalami pembaharuan pikiran. Seperti firman Tuhan juga katakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara-saudara, saya simpulkan bahwa ibadah yang sejati yang dimaksudkan di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama dan yang kedua ini adalah ibadah yang sejati itu artinya kita mempersembahkan diri kita sepenuhnya, totalitas diri kita kepada Tuhan. Menjauhi amoralitas dan mengubah cara pikir kita sesuai dengan firman Tuhan. Harusnya itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada aspek di mana kita mempersembahkan tubuh kita hidup-hidup. Artinya kita mempersembahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kalau kita sudah menyerahkan diri kita, tubuh kita ini menjadi milik Tuhan, seharusnya sudah selayaknya kita menjauhi semua nilai dan prinsip dunia yang amoral itu, serta pikiran kita terus diubahkan. Akal budi kita diperbaharui sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada satu lagu pujian yang menjadi begitu berkesan dalam hati saya seperti ini. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Diambil dari ayat firman Tuhan ini. Ku sembah Kau Tuhan. Ikuti bersama-sama dengan saya. Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan. Ada aspek penyerahan hidupku, tubuhku, diriku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Biarlah firman Tuhan ini masuk meresap begitu dalam di dalam batin Anda. Sekali lagi ya dari awal. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Angkat tanganmu, katakan, ku sembah Kau Tuhan. Benar-benar kita serahkan. Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan tubuhku, hidupku, dan diriku ini kepadamu untuk kemuliaan namamu. Anda paham sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tempat di mana Anda berada ketika Anda mendengarkan firman Tuhan ini. Ibadah yang sejati itu adalah penyerahan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita ini, tubuh kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah menyerahkan diri kita untuk dipakai Tuhan, mau tidak mau kita juga harus meninggalkan segala sesuatu pikiran yang duniawi. Mungkin bagi dunia di sekitar kita, di dalam dunia bisnis kita, mungkin berbuat curang itu gak apa-apalah, masih ditoleransi. Mungkin menipu atau tidak jujur itu, ya perlu dilakukan sekali-kali. Bertindak licik di dalam sebuah hubungan, mungkin itu merupakan trik
and tips mereka ketika mereka melakukan hal itu. Tetapi tidak di dalam hadirat Tuhan dan di dalam rancangan Allah bagi setiap kehidupan kita. Kita tidak mau kompromi dengan tindakan-tindakan dunia yang amoral seperti itu. Ketika di dunia mengajarkan, dalam sebuah hubungan, dalam rumah tangga, sedikit-sedikit tidak setia, tidak apa-apa. Sehingga mereka mulai kompromi, ada selingkuhan, simpanan dan sebagainya. Tetapi di dalam prinsip kebenaran firman Tuhan, kita harus menjaga kehidupan suci pernikahan Anda bersama dengan pasangan Anda. Ya, kita mau pikiran kita diubahkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saudara sekalian, apabila semua badai ini sudah berlalu, pandemi COVID-19 sudah berlalu dan kita akan kembali ke dunia nyata yang sebenarnya, saya ingin mendeklarasikan kepada Anda sekalian, this is the time for change. Ini adalah waktunya untuk kita berubah bersama-sama. Ketika kita akan berjumpa kembali dengan rekan-rekan bisnis Anda, dengan teman-teman sepelayanan Anda, dengan siapapun masyarakat luas di luar sana, inilah waktunya. Perubahan itu sudah terjadi. Anda menjadi orang yang berbeda, semakin diurapi, semakin penuh dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan perubahan itu akan menuntun kita semua di dalam sebuah pertumbuhan rohani. Pertumbuhan iman Anda akan sungguh-sungguh nyata dirasakan. Dan mungkin banyak dari Anda juga menanyakan, jadi bagaimana caranya saya berubah? Apakah cukup dengan beribadah seperti ini saya akan berubah? Saudara-saudara, tata cara ibadah kita pun juga belakangan ini sudah berubah. Dari yang bertemu secara fisik menjadi secara online. Inilah waktunya kita juga berubah. Salah satu caranya kita berubah adalah Anda perlu berkumpul, berkomunitas bersama-sama di dalam sebuah kelompok kecil yang sehat. Dan di gereja Mawar Syaron itu disebut dengan Connect Group. Mungkin Anda juga mulai bertanya-tanya selama Anda digembalakan di gereja Mawar Syaron, di tempat ini khususnya. Kenapa sih kok selalu kita diingatkan harus bergabung di dalam Connect Group, digembalakan di dalam komunitas Connect Group atau disingkat dengan CG ini. Tujuannya sebetulnya apa? Bukankah sudah cukup hari Minggu beribadah seperti ini? Kenapa kita perlu luangkan satu hari lagi di tengah minggu ikut Connect Group? Tujuannya apa? Saudara-saudara, kalau Anda memahami ada sebuah tujuan di balik kita menggembalakan Anda di dalam Connect Group, hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Tujuan dari penyelenggaraan Connect Group adalah perubahan hidup sehingga Anda bisa berbuah dan bersaksi. Ya, inilah tujuan Anda dimuridkan di dalam Connect Group, supaya Anda berubah hidupnya. Tidak hanya seperti yang dahulu saja, tidak hanya tetap stagnasi begitu-begitu saja. Tuhan menginginkan perubahan terjadi, pertumbuhan terjadi di dalam kehidupan Anda. Karena itu, Connect Group ini adalah tempat pemuritan bagi kita bersama. Setiap jemaat gereja Mawar Syaron menuju perubahan hidup, sehingga kita semua mampu berbuah dan bersaksi kepada banyak orang. Saudara-saudara, jangan sampai ada ketinggalan momentum ini. Ketika kita semua akan kembali kepada kegiatan kita dan kebiasaan kita secara normal. Tetapi kita harus memiliki cara pikir yang sudah diubahkan. Pembaharuan akal budi yang sudah kita alami melalui ibadah ini harus kita tunjukkan kepada masyarakat di luar sana. Dimulai dari pembaharuan pikiran. Anda mengalami perubahan lewat Connect Group. Pelaksanaan Connect Group ini juga merupakan bentuk dari pelaksanaan visi gereja Mawar Syaron sebagai gereja sel yang apostolik dan profetik. Mungkin Anda juga mulai bertanya-tanya, apa sih sebetulnya gereja sel yang apostolik dan profetik itu? Gereja sel yang apostolik dan profetik itu artinya adalah kita semua menjadi jemaat yang diutus untuk menyuarakan kebenaran dan berdampak bagi dunia melalui kelompok kecil, dan kelompok kecil itu adalah Connect Group. Dan di dalam Connect Group, Anda pelan-pelan juga akan dibimbing, Anda didoakan, dilatih, dimuridkan, agar cara pikir kita berubah, pembaharuan akal budi kita akan terjadi. Saudara-saudara, cara berpikir seperti apa yang Anda miliki pada saat ini, itu yang Anda perlu kaji kembali dan ambil keputusan untuk berubah. Ada dua model mindset
yang mungkin hari-hari ini sedang Anda gumulkan. Yang pertama adalah mindset kaku dan yang kedua adalah mindset untuk bertumbuh. Anda tipe orang yang seperti apa? Saya dorong Anda untuk Anda memiliki cara berpikir yang terus mengalami pertumbuhan. Karena apabila orang itu punya mindset yang sudah kaku, tidak mau berubah, ketika menghadapi kegagalan, biasanya dia akan berkata, ya mau gimana lagi? Ini sudah batas kemampuan saya, ya saya gagal. Tetapi bagi orang yang punya mindset bertumbuh, ketika menghadapi kegagalan, saya tahu ini adalah sebuah kesempatan untuk bertumbuh. Mungkin Anda pernah mengalami atau sempat mengalami kegagalan 2-3 bulan terakhir ini oleh karena wabah COVID-19. Jangan jadikan kegagalan itu merupakan alasan untuk Anda berhenti. Tetap maju. Jadikan kegagalan yang sudah Anda alami beberapa waktu yang lalu sebagai kesempatan untuk Anda bertumbuh. Lalu mungkin orang yang punya mindset kaku berkata, ya kemampuan saya biasa-biasa saja. Aku bisanya ya cuman itu-itu aja. Lalu juga dia akan berkata, sebetulnya aku tidak suka tantangan. Ketika saya frustasi, saya menyerah, give up. Dan kalau menerima kritikan, bagi saya itu sangat menyakitkan. Dan yang aku tahu sekarang, apa yang kupikirkan sekarang, pengetahuanku itu sudah cukup. Saudara, apakah Anda orang seperti itu? Oh, saya harap tidak. Umat Tuhan, milikilah mindset yang terus bertumbuh. Orang yang punya mindset bertumbuh akan berkata, aku bisa belajar apapun yang ku mau. Di dalam segala keterbatasan, aku bisa belajar apapun yang aku mau. Dan tantangan maupun kesulitan justru itu akan membuat saya semakin maju. Bagaimana ketika Anda menerima kritikan? Orang yang punya mindset bertumbuh akan mengatakan, semua kritikan itu membangun bagi saya. Dan aku juga terinspirasi akan kesuksesan orang lain. Dan aku mengejar supaya juga jadi sukses seperti orang itu. Dan yang terakhir, orang yang punya mindset bertumbuh akan berkata, aku suka mencoba hal-hal yang baru. Saudara-saudara, apabila dalam waktu ke depan, beberapa saat lagi, kita akan kembali kepada kehidupan dunia nyata yang normal, kembali kepada pekerjaan dan hidup sehari-hari seperti sedia kala sebelum pandemi COVID-19 ini terjadi. Mari bersama-sama ubah mindsetmu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena di dalamnya terkandung ibadah yang sejati. Mari bersama-sama kita satukan hati di dalam doa. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita mau arahkan seluruh kehidupan kita. Kita mempersembahkan tubuh kita. Diri kita ini sepenuhnya hanya kepada Tuhan kita. Dan kita mau menjauhi segala prinsip dunia yang amoral. Dan hidup kita benar-benar mengalami perubahan. Dimulai dari mindset kita. Sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Oleh karena kebenaran firman-Mu yang dahsyat dan ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang menguatkan setiap umat-Mu pada saat ini. Yang mengikuti ibadah ini bersama-sama secara online. Church at home, dan biarlah hadirat-Mu terus mengalir di dalam kehidupan kami. Oh, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami. Mengiring Engkau Tuhan seumur hidup kami. Haleluya. Mari bersama-sama naikkan. Haleluya. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapan kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Hanya di dalam-Mu. Amen. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk senantiasa ya Tuhan. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Kami persembahkan
segenap pikiran kami, kehendak kami hanya kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Amin. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan setiap kami pribadi lepas pribadi yang sedang beribadah pada saat ini ya Tuhan, untuk menjadi bejana-Mu yang akan terus memuliakan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Saudara sekalian, dimanapun Anda beribadah pada saat ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dan jadikan itu sebagai kekuatan untuk kita masuk di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita terapkan prinsip kebenaran firman Tuhan ini, baik bagi kehidupan Anda sehari-hari, bagi kehidupan rumah tangga Anda, dan juga bagi kehidupan keuangan pekerjaan Anda, hubungan atau relasi Anda bersama dengan orang yang ada di sekitar Anda, di dalam pelayanan Anda, di dalam komunitas gereja Anda, dan dimanapun Anda berada. Bersama-sama kita berdoa agar ya Tuhan, hamba menaikkan doa dan seruan kami. Engkau yang menjamah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Ubah setiap cara pikir kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk memiliki mindset atau cara berpikir sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu semua dimulai ketika kami menyerahkan diri kami, mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup sepenuhnya ya Tuhan kepada Engkau. Sebab kami percaya ketika kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, apa yang ada pada kami, apa yang menjadi pergumulan kami, ya Tuhan, tuntun kami untuk menjauhi amoralitas, untuk menjauhi semua prinsip-prinsip dunia. Kami tidak ingin menjadi serupa dengan dunia ini lagi, melainkan kami mau mengubah cara pikir kami, karena terjadi pembaharuan akal budi bagi setiap kami. Dan hidup kami yang diubahkan ini akan mengalami pertumbuhan dan berdampak bagi masyarakat yang ada di sekitar kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini saya juga rindu mendoakan Anda, Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun Anda berada, untuk kondisi hidup Anda, pekerjaan Anda, perekonomian Anda, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di mana mereka beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini, dan dimanapun mereka saat ini mengalami pergumulan. Jamahlah setiap mereka ya Tuhan, di dalam setiap kesulitan apapun, tantangan kehidupan ini ya Tuhan. Engkau yang memulihkan perekonomian mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memulihkan pekerjaan mereka ketika mereka sedang di dalam kesulitan, di dalam kekurangan. Peliharalah setiap kehidupan mereka. Jagai anak-anak-Mu ya Tuhan, agar mereka tidak mengalami kerugian maupun kekurangan, tetapi selalu ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Andalkan Tuhan senantiasa. Jangan andalkan kekuatan manusia, dan jangan pernah khawatir akan kebutuhanmu. Sebab Bapa yang di sorga paling tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Dia tidak akan pernah sekali-kali melupakanmu, dan sama sekali Dia tidak akan meninggalkanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat, kecukupan di dalam kehidupanmu. Dia yang senantiasa akan memelihara kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi siapapun Anda yang sedang mengalami sakit penyakit pada saat ini, letakkan satu tanganmu di tempat di mana Anda sakit pada saat ini, dan kita berdoa mohon mujizat Tuhan. Ya Bapa, hamba percaya bahwa kuasa-Mu bekerja tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Saat dijamahlah setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit di tubuh mereka. Ya Tuhan, Kau yang paling mengerti penderitaan mereka, kesedihan mereka, pergumulan mereka ketika sedang mengalami kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Dan saat ini di dalam nama Yesus, sepakat dengan saya, aku hadik segala bentuk sakit penyakit itu pergi dan tinggalkan tubuh itu. Sebab tubuh mereka adalah bait Roh Kudus Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah mujizat-Mu, terimalah kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tubuhmu sehat, tubuhmu kuat kembali, dan engkau tidak akan pernah lagi mengalami sakit penyakit. Tubuhmu sehat untuk melakukan segala kegiatan dan aktivitas apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang memulihkan perekonomian, Engkau juga memulihkan pekerjaan dan rumah tangga. Hubungan di dalam keluarga menjadi semakin baik, menjadi semakin pulih, menjadi semakin sehat di dalam nama Tuhan Yesus.
Dan saudara sekalian dimanapun Anda berada, kalau saat ini Anda mengikuti ibadah ini dan telah menerima kebenaran firman Tuhan dan Anda merasakan ada sebuah jamahan di dalam hatimu, ada sebuah perasaan yang berbeda dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, dan Anda tidak pernah mengalami seperti ini, dan Anda juga belum pernah membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan untuk pertama kalinya saat ini Anda merasa hatimu mengalami damai sejahtera. Saya katakan itu dari Roh Kudus. Sebab Tuhan Yesus ingin menjamah kehidupanmu. Karena itu saya mau mendoakan Anda dan mengundang Anda untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Bagi Anda yang mau didoakan, mari letakkan satu tanganmu di dada seperti ini, dan satu tangan Anda arahkan kepada monitor yang ada di depan Anda. Bersama-sama saya akan berdoa untuk menuntun Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, pada saat ini saya mengakui bahwa saya adalah orang berdosa. Dan aku meminta ampun ya Tuhan atas setiap dosa-dosaku. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menjamah kehidupanku. Dan saat ini aku membuka hatiku untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Dan mulai saat ini aku menjadi anak-Mu. Oh, terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat. Setelah barusan Anda menaikkan doa ini bersama dengan saya, Anda telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan untuk beberapa waktu ke depan, Anda perlu digembalakan di suatu gereja lokal dimanapun Anda berada. Dan apabila perlu, Anda juga bisa menghubungi kami di nomor yang tertera di layar monitor Anda juga. Tuhan Yesus yang akan memberkati Anda. Tuhan Yesus yang senantiasa melindungi dimanapun Anda berada. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap jemaat Tuhan dimanapun Anda berada mengikuti ibadah ini, mari bersama-sama kita satukan hati untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kalau hari ini kami masih bisa beribadah, sekalipun dilangsungkan secara online, church at home, dimanapun kami berada, kami terus merasakan hadirat-Mu dan urapan Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kami. Dan jemaat Tuhan, angkat tanganmu, terimalah saat ini berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dia senantiasa menjaga, memelihara, dan melindungi seluruh aspek kehidupanmu. Dan terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, yang oleh darahnya kita beroleh pengampunan dosa, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dan terimalah persekutuan intim bersama dengan Roh Kudus, yang senantiasa menuntun kita semua pada seluruh jalan kebenaran. Terimalah berkat yang mulia ini hanya di dalam nama Yesus. Semua yang diberkati berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. God bless you. Baru saja kita mengalami Tuhan dalam ibadah online ini. Perubahan pikiran yang terus diperbarui sesuai firman-Nya akan menuntun Anda semua untuk mengalami terobosan demi terobosan di masa sulit ini. Jemaat Tuhan, tetaplah kuat, sabar, dan tekun. Apalagi di hari-hari ke depan, saat hari libur, saya harap Anda juga tidak kemana-mana. Lebih baik di rumah saja. Jagalah kesehatan, luangkan waktu bersama keluarga, berdoa, dan bekerjalah dari rumah. Bersama-sama kita pasti akan segera melalui masa-masa penuh tantangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan.